Halo ibu-ibu, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan Ibu Seni di sini. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat semua ya. Semoga kita sehat-sehat semuanya dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini Ibu Seni ingin berbagi pengalaman kepada ibu-ibu dan juga barangkali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu Seni mau berbagi pengalaman tentang bagaimana Ibu Seni ini pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai istri yang harus mendukung penghasilan suami. Jadi begini Ibu, kalau kita punya pekerjaan kecil-kecilan di lingkungan rumah kita, maka kita terbantu ekonomi kita saat sekarang loh ibu-ibu lagi sulit sekali gara-gara corona, gara-gara COVID-19 ini. Tapi kita tetap semangat ibu-ibu. Oke ya, kita semangat ya. Ini nih, Bu Seni mau kasih tahu ini ya, Ibu Seni ini di tengah kebun yang ada kolam di bawahnya. Kebun ini ada apa ini ya? Pohon rambutan. Nah, ini rambutan. Tuh rambutan. Ini asam, pohon asam apa namanya ya? Asam Jawa gitu ya. Nah, rambutan, kelapa, terus banyak lagi. Ada pisang nih, pisang di belakang sini. Nah, di bawahnya kami buat ada kolam. Nah, kolam ini ibu-ibu isinya adalah gurami. Hari ini Bu Seni mau kasih tahu ibu mau mengasih makan ikan gurami dengan daun talas. Ibu-ibu, daun talas ya, tapi bukan hanya daun talas saja makanannya. Makanan ini alternatif ya, ada daun talas, ada daun apa namanya itu, daun singkong, daun ketela pohon, daun ubi, kemudian daun karet juga dimakan. Lucu juga ya, ini apa namanya, si gurami ini semua mau dia makan ibu-ibu. Nah, oke ibu-ibu, mari kita langsung ke TKP saja ibu-ibu. Tuh, ini kolamnya. Oke, terima kasih. Oh, bukan? Ya, sudah. Hai, selamat pagi ibu-ibu. Selamat bertemu dengan Ibu Seni di sini. Ibu Seni ingin berbagi cerita ke ibu-ibu, berbagi pengalaman juga. Ibu di sini lagi di tengah kebun, atau bukan kebun ya, ini kolam ya, kolam di belakang rumah. Di belakang rumah ini ada 4 kolam. Nah, ini satu kolamnya. Oke, ini satu, terus ini semuanya ada isinya gurami. Nah, sana satunya, terus di situ juga. Iya, oke, sama ada 4 ya. Nah, di 4 ini isinya masing-masing ada yang 150 ekor, di sana ada 100, di sini ada 50, di situ 50. Kurang lebih ada 500 ekor 4 kolam ini. Nah, tapi ikan gurami ini ya, karena dia dibuat alami sekali tempatnya seperti ini ibu-ibu. Ini nih, tolong dilihat ya, kami kasih daun yang hijau-hijau ini juga untuk makanannya. Nih coba, ini ibu-ibu, ini juga makanan alami dia. Si gurami ini suka makan apa ini ya, tanaman yang di atas air itu yo. Di atas air ini tumbuhnya, tapi ini paling lama 3 hari udah habis ya dimakan si gurami ini. Mereka makan ini. Selain itu juga kita beri tambahan daun-daun yang lain, tapi ini nggak cukup loh ibu-ibu, paling 3 hari ini sudah habis ludes dimakannya. Jadi ini semacam gurami alami, bukan gurami peternakan biasa ya. Jadi dia nggak makan makanan yang dari dibuat buatan itu ya. Dia makan makanan yang alami semua, seperti contohnya ini daun karet. Nah, ini juga daun karet, ini kami tanam di sini untuk makanan dia. Jadi gurami ini aneh juga ya, semua makanan itu dari daun-daun. Kalau kita kasih yang buatan juga bisa, tapi kita ingin yang alami karena kolam ikan ini bukan untuk apa namanya, untuk dijual ya, untuk diproduksi, untuk dijual, tapi untuk makanan sendiri ikannya. Nah, sekarang ini kolam ini sudah lama sekali ya, hampir 20 tahun bergantian di sini dimasukkan ikannya. Bergantian nih, sekarang terakhir nih gurami 3 tahun ini. Tapi memang pernah kami
jual 2 kali panen sudah gurami ini. Kira-kira umurnya 8 sampai 9 bulan itu ada 2 kilo lebih ya. Kalau sampai 1 tahun itu sampai ada yang 2 kilo 7 on. Nah, itu kami jual. Nah, ini yang hari ini kita mau kasih makan dia pakai daun talas, ibu-ibu. Ini daun talasnya. Nah, ini pohonnya kami tanam sendiri. Ini ditanam ya, ibu-ibu. Jangan goyang loh. Ini ditanam ya. Nah, ini ditanam ini. Di pinggir-pinggir kolam ini kami tanam untuk makanan si gurami ini. Selain yang tadi apa itu ya, daun-daun apa namanya ya, kurang tahu juga. Kalau bahasa di daerah sini namanya daun apu-apu. Itu tanaman apu-apu itu dia tumbuh di atas air, bisa hidup sendiri. Nah, ini juga untuk makanan dia cadangan. Tapi yang paling kesukaan dia adalah daun ini talas. Nah, sekarang Bu Seni kasih tahu ibu-ibu untuk makanan dia adalah daun talas. Ini paling kesukaannya. Kita akan memanen daun talas dulu, baru kita nanti kasih. Kita petik dulu daun talasnya. Yuk, silakan ibu-ibu, tolong dilihat ya. Nah ini ibu-ibu. Nah, kita ambil daun talas. Yalah, nanti dikat ya. Nah, ini ibu-ibu, daun talasnya yang kita tanam itu untuk makanannya si gurami. Kita ambil begini tuh, sehari itu bisa sampai kurang lebih 1 karung ya, 1 karung ini. Tapi kalau untuk di lingkungan yang kami tanam ini ya nggak cukup ya, cuman kadang-kadang dicari juga di luar-luar, di yang liar, tumbuh di liar itu ya, untuk tambahannya. Nah, kemudian juga daun singkong. Daun singkong bisa juga dia makan, tapi memang yang paling favoritnya ini ya, tanaman ini. Nah, kita kasih dia daun talas. Ini daun talas ini. Talas ini bisa dimakan ibu-ibu. Kenapa kayak gitu? Kan cut ya dulu, cut ya. Ya, ini lagi ya. Ini ibu-ibu. Nah, tuh. Kita kasih makannya. Iya, kita terus. Masih banyak ini. Kasih makan guraminya. Pagi-pagi dia lapar. Kalau pagi begini lapar guraminya. Ya. Lapar sekali guraminya ini. Kita kasih di sini lagi. Nah, ini kita ambil ini juga daun ini, mau dimakan juga. Nah, ini daun karet ya, daun karet ibu-ibu, ini daun karet. Nah, ini daun karet yang juga bisa dimakan oleh si gurami. Nanti kita kasih semua. Ayo lihat di sini lagi ibu, kita pinggir-pinggir sini. Nah, pagi-pagi sudah kita kasih makan guraminya pakai daun talas atau daun keladi. Nah, ya ibu-ibu, ini daun keladinya memang agak kecil ya, tapi ini sekedar untuk hari ini ya. Biasanya kami juga cari yang liar, dan kami cari di tempat-tempat di hutan-hutan juga ada, di pinggir-pinggir hutan itu yang di parit yang tidak punya penghuni ya, yang liar itu kami ambil sampai 1 karung untuk dimakannya ini. Tapi memberikan makanan dia pakai talas ini hanya 3 hari sekali atau 1 minggu sekali begitu. Nah, untuk yang lain-lainnya bisa daun singkong, bisa ini daun apu-apu yang di atas untuk makanan dia juga. Nah, sekarang kita teruskan cari lagi. Pokoknya jenis apapun daun. Ya ibu-ibu, ini sengaja dibuat begini seperti di hutan, tapi ini di belakang rumah. Ya, pekarangan rumah yang kosong ini kami manfaatkan untuk kolam ikan gurami ini. Memang sengaja dibuat seperti ini ya, seperti hutan, supaya ikan guraminya merasa dia itu tinggal di hutan, bukan tempat yang buatan. Nah,
pengalaman kita, kalau gurami yang dibuat alami seperti ini tidak diberikan apa namanya sharing pinggirnya ini pakai semen atau tidak di semen alami seperti ini, hanya dibuat air yang apa namanya aduh susah banget ngomongnya ini susah banget ngomongnya. Yang alami ini tanpa dipakai menggunakan beton, langsung tanahnya di pinggir dan di dalamnya itu kurang lebih 1,5 meter. Nah, jadi si gurami ini hidup alami. Nah, ini contohnya ya, ini sengaja nggak dibuang. Di tengah ini ada ditinggal tanah sedikit ya, apa kayak seperti bukit-bukit kecil, di tengahnya itu tanah loh, ada dikasih rumput. Ini memang sengaja tidak dimatikan supaya si gurami ini merasa dia hidup di alam bebas, tidak dibuat-buat begitu ibu-ibu. Nah, bedanya kalau kita memakan gurami yang dibuat alami seperti ini, dia asli seperti dia kita dapat di tempat-tempat yang liar biasa. Jadi tidak ada perubahan rasa gitu ya. Nah, kalau dia dikasih pinggirnya menggunakan semen atau beton, maka si gurami ini perkembangannya agak lambat, ibu-ibu. Dia harus biasa seperti dia tinggal di hutan, tinggal di alam bebas begitu. Nah, ini ya, ibu-ibu ya, dan perkembangannya juga cepat karena makanannya banyak. Jadi apa namanya? Daun-daun yang alami ini kita, kalau keladi tadi seperti Bu Seni jelaskan ya, untuk daun keladi atau daun talas ini hanya 1 minggu sekali. Tapi yang rutin dia makan adalah daun-daun yang kami tanam langsung ini. Nah, tanaman ini yang apu-apu namanya ini ibu-ibu paling lama 3 hari ini sudah habis dimakannya. Jadi dia makan ini seperti makan keladi. Jenisnya ini juga seperti keladi juga ya, kayak mengandung air. Hidupnya nggak pakai tanah, daunnya seperti ini, kecil-kecil. Tapi ada juga yang daun yang besar. Kalau daun yang besar itu cepat sekali habis, kalau ini enggak. Nah, begitu ibu-ibu ya. Jadi apa namanya? Beternak ya namanya. Menghidupkan ikan gurami ini karena dia asalnya kan dari sungai. Nah, bibit gurami ini kami dapat dari orang pedalaman di sungai. Dapat dari sungai langsung anaknya ya, yang dipelihara orang terus dijual, bukan dari peternakan yang diolah sedemikian rupa ya, ada segala macam menggunakan obat. Dan ini juga bisa bertelur, bisa beranak juga karena dia asli gurami dari sungai. Nah, kenapa kami berusaha membuat ini? Karena kami juga ingin apa namanya mendapatkan gizi dari ikan yang asli, yang tidak sama sekali kita berikan makannya dari bahan pakan atau bahan makanan buatan. Nah, itu ibu-ibu ya. Jadi khusus dari daun-daun, dan rasanya juga gurih, enak, dagingnya kuning seperti daging ikan gurami yang berada di sungai, yang didapat oleh orang-orang yang lagi mencari ikan atau menjala ikan atau menjaring ya ibu-ibu. Nah, kita lanjutkan lagi ibu-ibu. Nah, kita masih cari daun keladi ini juga, karena dia seminggu sekali diambil ya, kadang dia berkurang ya daunnya, ini kurus. Tapi yang jelas ini makanan dia harus ada dalam 1 minggu sekali. Kurang tahu juga karena memang dia kayaknya paling hobi dia yang makan daun keladi ini ibu-ibu. Nah, hari ini kita nggak mancing, cuma kita memberi makannya saja. Yang ada, kalau ibu-ibu lihat di video Bu Seni di Facebook. Nah, kalau mau lihat di Facebook itu Bu Seni lagi mancing sama suaminya, mancing ikan gurami untuk konsumsi sendiri. Nah, itu kalau untuk konsumsi sendiri ibu-ibu mau enaknya yang alami-alami saja makanannya. Jadi nggak usah, terus terang saja kalau gurami yang dipelihara Bu Seni ini asli makanannya dari daun, bukan dari pakan yang dijual orang di toko-toko itu ibu-ibu. Nah, itulah pekerjaan aktivitas Bu Seni itu ya, berkebun kecil-kecilan di lingkungan rumahnya, pekarangan rumah yang kosong.
Terus juga ikan gurami. Begitu ibu-ibu. Nah, sekarang sampai saatnya kita untuk memberi makan si gurami. Tuh ibu-ibu. Nah, ini dapatnya tadi ya lumayan. Ini sudah bisa kita bagi-bagi berapa ini. Nah, gimana cara beri makannya? Sekarang kita lihat. Nanti ibu-ibu lihat, kalau ini kita lempar, dia langsung loncat ambil. Nah, gurami ini kalau ngelihat daun talas dia langsung dia cari. Dia bawa ke sana kemari, loncat-loncat, bawa dia tenggelam. Nah, ini yang paling banyak di sini, banyak ibu-ibu, 150 lebih. Tapi gurami ini karena guraminya dari sungai, gurami liar, dia nggak seperti gurami yang biasa ya. Kalau orang mendekati dia nggak akan kayak serut langsung datang, nggak, dia diam. Pemalu loh gurami ini. Pemalu dan penakut ibu-ibu. Tapi kalau kita diam nanti dia datang loh, banyak dia datang dari dalam sini. Biasanya apalagi pagi ini masih lapar dia. Mas sayangnya karena banyak masih tumbuh si apu-apu ini. Guraminya masih tidur kalinya. Kita kasih sebelah sini lagi. Nah, tunggu ya. Matikan dulu. Kenapa nih? Halo semuanya. Nah sudah. Hai. Ya halo semuanya jadi. Halo semuanya. Halo semuanya. Iya. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah, saya ikut nenek saya juga gitu. Nah, saya ikut nenek saya juga. Dia ikut ngasih makan ikan gurami. Ini kenapa guraminya diam ya, nggak mau keluar ya? Kasihan, capek kita carinya. Tadi gerak. Masih takut dia. Ini memang gurami ini kan gurami liar, bukan gurami itu. Bukan gurami yang dari ya perikanan itu. Ya dari perikanan bukan. Ini asli memang gurami dari dari sungai. Kita cari sampai ke daerah-daerah kemarin ya. Ini dari bulan berapa ya kita beli ini kemarin? Kalau tidak salah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Iya pas Januari kita beli 1 ekor masih kecil, kira-kira sejari seperti ini ya, sejari begini besarnya. Aduh hitam tangan saya. Sejari seperti ini besarnya. Jadi harganya 10.000. Ya harganya 10.000 sejari seperti itu. Nah, ayo Leo, ada nggak Leo? Sudah dia makan belum? Ada robek dikit. Takut dia, takut ikannya. Coba nanti kita kasih ke sana lagi satunya. Nah tuh ada goyang-goyang di sana, ada bunyi, kelihatan dia sudah mau keluar. Sepertinya ikan ini masih tidur ya, terlalu pagi. Why? Coba ambil itu yo, kamu pegang terus kasih ke situ, digoyang-goyang di airnya, dia keluar. Cari yang panjang. Oh ini aja, yang daun. Nah ini ibu-ibu. Nah ini kalau mau pakai daun singkong juga bisa. Nih, ini yang panjang. Oh iya. Nah pakai daun singkong yang panjang. Nih si Leo ngasih makannya pakai daun apa namanya ini? Ya. Pakai daun. Ya jangan begitu, taruh di atas aja, nanti dia akan Nah ini ibu-ibu, jadi kolam ini dibuat hampir sudah berapa tahun ya, lama sekali ini karena sudah 3 kali berganti ya ikannya. Pertama dulu kita menghidupkan ikan tauman. Nah taumannya beranak tapi ganas sekali, kami takut kalau dia masih bawa anaknya
kami takut dia bisa menyerang. Kemudian kita sedikit-sedikit dekat di situ udah mau disambarnya, jadi takut kami. Akhirnya diganti lagi dengan ikan gurami. Nah ini yang kolam kedua ini alami oh ibu-ibu, tidak pakai siring di pinggirnya, pakai sharing pinggirnya itu dikasih beton enggak. Ini semuanya tanah biasa. Nah lumpurnya ini ibu-ibu yang diambil untuk tanaman kita, pupuk tanaman kita bertanam, misalnya terong dan lain-lain atau cabai. Nih yang keempat. Nah ini banyak, lumayan di sini, kurang lebih 100 ini ada di dalamnya. Nah ini kolamnya ini. Cuman pagi ini kita nggak rezeki ya. Memang ikan ini penakut karena dia ikan sungai. Ikan sungai beda dengan ikan yang dibuat dari perikanan. Kita memang sengaja mencari ini sampai ke hulu sungai di kampung kami sana di Barito untuk mencarinya dulu. Jadi ada orang yang pas kebetulan dia suka cari anak gurami di sungai itu. Nggak tahu juga gimana cara dia. Nah kami bawa itu naik mobil ya, dimasukkan di dalam plastik, dikasih gas. Ada juga yang mati, tapi ada ya banyak juga yang hidup. Tuh. Nah waktu pertama kali kita memasukkan di sini masih kecil kan, masih kecil sekali itu. Memang ada yang matinya sedikit. Tapi karena mungkin cocok air ini dengan air yang tempat awalnya ya di sungai, barangkali dia langsung menyesuaikan. Menyesuaikan diri dia. Ibu-ibu. Tuh. Halo ibu-ibu. Kita bersama-sama menyaksikan inilah pekerjaannya Bu Seni lagi sebagai ibu rumah tangga, menghemat biaya. Sayur-sayuran yang kecil-kecilan bisa kita tanam sendiri, kemudian kita buat kolam sendiri. Waduh, kalau bakar ikan gurami dari sini nih kuning dagingnya. Tolong ibu-ibu kalau mau lihat buka Facebook Bu Seni Setine gitu aja alamat Facebooknya. Itu ada kami pancing ikan gurami di sini. Nah ya ibu-ibu, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kita semua sehat, salam sehat, dan harus semangat, imun tubuh semakin kuat karena kita selalu beraktivitas setiap hari. Oke ibu-ibu, terima kasih, bye. Sudah yuk.